Baik, Bapak Ibu yang masih bersemangat untuk belajar soal-soal pedagogik, soal tryout yang dari SIM PKB. Ini soal review pembelajaran 3 dengan materi keterampilan berpikir tingkat tinggi. Baik, langsung saja ke soalnya. Yang pertama, contoh aktivitas pembelajaran yang mengasah keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah A. Melihat video tentang cuaca. B. Mencatat hasil pengamatan cuaca. C. Membaca berbagai sumber tentang cuaca dan iklim. D. Membandingkan hasil pengamatan cuaca melalui alat manual dan aplikasi. Ya, kita lihat clue-nya atau kata kunci ini adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi. Kalau hanya sekedar melihat, mencatat, maupun membaca saja, itu masih biasa-biasa saja ya. Sehingga jawabannya di sini adalah untuk keterampilan berpikir tingkat tinggi itu adalah membandingkan hasil pengamatan cuaca melalui alat manual dan aplikasi. Sehingga jawabannya yang D. Oke, lanjut soal kedua. Rumusan indikator kunci untuk kompetensi dasar menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar adalah A. Menyebutkan pengertian ekosistem. B. Menelaah hubungan antar komponen ekosistem. C. Menjelaskan jaring-jaring makanan. D. Mengeneralisasi hubungan antar komponen ekosistem. Baik, kita lihat dulu kata kuncinya di sini atau clue-nya. Ini yang diminta adalah indikator kunci dan menganalisis. Ini kata kuncinya. Nah, indikator kunci dari KD menganalisis. Kita lihat di KKO, kata kerja operasional taksonomi Bloom yang sudah direvisi, menganalisis ini berada pada tahapan C4. Kemudian menyebutkan itu berada pada tahap C1. Atau berada di C1. Kemudian menelaah itu C4. Menjelaskan itu C1. Dan mengeneralisasi ini adalah berada di tahapan C6, C6, bukan C4 ya. Nah, indikator kunci. Kita lihat ada 3 indikator dari KD. Ada, saya singkat indikator pencapaian kompetensi ya. Ada IPK penunjang, ada IPK kunci, ada IPK pengayaan. Nah, sekarang kita bedakan dulu indikator kunci, indikator penunjang, dan indikator pengayaan. Untuk indikator kunci itu setingkat dengan KD yang diminta. Misalnya nih, ini C4. Berarti nanti indikator kuncinya adalah cari di sini yang berada pada tingkat C4. Itu namanya indikator kunci. Kemudian indikator penunjang itu berada di bawah dari C4. C1, C2, C3 itu namanya indikator penunjang. Kemudian ada indikator pengayaan. Indikator pengayaan itu berada di atas dari indikator kunci. Jadi urutannya IPK penunjang, kemudian IPK kunci, kemudian IPK pengayaan. Nah, untuk C1 ini karena KD-nya ini adalah C4, berarti C1 ini adalah IPK penunjang. Kemudian C4 ini menelaah, nah inilah indikator kuncinya, sehingga jawabannya adalah yang B. Untuk yang pilihan C1 ini juga termasuk IPK penunjang, karena berada di bawah C4. Kemudian untuk yang mengeneralisasi C6 ini adalah IPK pengayaan. Bisa dipahami ya? Kemudian lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan pernyataan berikut. Mudah beradaptasi dan mampu mengelola kompleksitas, keingintahuan, kreativitas, dan pengambilan risiko, berpikir tingkat tinggi dengan alasan yang masuk akal. Pernyataan tersebut merupakan ciri-ciri dari sebagai bagian dari keterampilan abad ke-21. A. Effective communication. B. Inventive thinking. D. Digital age literacy. D. High productivity. Baik, ini kita cari dulu ciri-cirinya. Ini berpikir tingkat tinggi dengan alasan yang masuk akal. Ini berpikir ya. Berpikir. Nah, untuk effective communication, komunikasi itu kan berbicara. Berarti ini bukan. Nah, efektif komunikasi itu juga termasuk keterampilan dari abad ke-21, tapi bukan merupakan ciri-ciri daripada yang diketahui pada soal ini.
Kemudian inventive thinking. Thinking kan berpikir. Ya, berarti pilihannya adalah yang B. Kemudian yang C, digital age literasi itu atau literasi digital itu merupakan keterampilan juga. Nah, di mana kemampuan membaca dan mengolah informasi dari berbagai beragam sumber di internet, smartphone maupun sumber digital lainnya. Ya, hal ini penting karena semakin pesatnya perkembangan teknologi saat ini. Jangan sampai nanti ketinggalan informasi dan teknologi. Dan high productivity artinya produktivitas tingkat tinggi ini juga ya keterampilan, yaitu kemampuan melakukan pekerjaan dalam waktu yang sesingkat mungkin menggunakan sumber daya yang sesedikit mungkin tanpa mengorbankan kualitas yang ditentukan. Oke, lanjut ke soal keempat. Strategi guru saat peserta didik belum siap melakukan keterampilan berpikir tingkat tinggi. A. Membentuk kelompok siswa dengan kemampuan yang heterogen. B. Membangun skemata dari pengetahuan awal yang telah diperoleh sebelumnya dengan pengetahuan baru yang akan diajarkan. C. Merubah perencanaan disesuaikan dengan kemampuan siswa. D. Tetap melakukan aktivitas dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Clue-nya di sini adalah belum siap melakukan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Dari pilihan yang disediakan ini, strateginya adalah tetap melakukan aktivitas dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Sehingga nanti bisa dilatih atau disesuaikan dengan kemampuan-kemampuan siswa yang belum siap tadi. Ya, ini kan perlu dilatih untuk berpikir tingkat tinggi ya, tidak bisa langsung instan. Oke, nomor 5. Manakah di antara pernyataan berikut yang merupakan indikator pengayaan dari kompetensi dasar menganalisis peran ekonomi dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa? A. Menjelaskan peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang budaya. B. Merasionalkan peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya. C. Membandingkan peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya. D. Mengklasifikasi peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya. Kita lihat lagi clue-nya atau kata kuncinya di sini. Indikator pengayaan dari menganalisis peran, ya, menganalisis. Kita lihat dulu taksonomi kata kerja operasional di taksonomi Bloom yang sudah direvisi. Menganalisis ini berada pada C4. Nah, kemudian menjelaskan ini adalah berada pada tahap C2. Taruh di sini ya. Merasionalkan itu C4. Membandingkan itu C5. Ya, di C2 juga ada membandingkan, tapi ini lihat dari bahasa lanjutan yang dimilikinya. Kemudian mengklasifikasi itu C3. Nah, kita lihat sekarang indikator pengayaan yang diminta berarti indikator yang berada di atas dari C4. Kalau C2 ini yang A itu adalah indikator penunjang, C4 ini indikator kuncinya, C5 inilah indikator pengayaannya. Jadi jawabannya adalah yang C, membandingkan peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya. Oke, lanjut ke soal nomor 6. Pada pendidikan abad ke-21, kompetensi collaboration sangat penting karena peserta didik dapat A. Mengkomunikasikan ide-ide dan gagasan secara efektif menggunakan media lisan, tertulis, maupun teknologi. B. Menghasilkan, mengembangkan, dan mengimplementasikan ide-ide mereka secara kreatif, baik secara mandiri maupun berkelompok. C. Bekerja sama dalam sebuah kelompok dalam memecahkan permasalahan yang ditemukan. D. Mengidentifikasi, menganalisis, menginterpretasikan, dan mengevaluasi bukti-bukti, argumentasi, klaim, dan data-data yang tersaji secara luas melalui pengkajian secara mendalam serta merefleksikannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita cari clue-nya itu adalah kompetensi collaboration, artinya berkolaborasi, bekerja sama, kan itu. Berarti pilihan yang tepat adalah yang C. Ya, bekerja sama dalam sebuah kelompok dalam memecahkan permasalahan yang ditemukan. Lanjut soal nomor 7.
Pada KD membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkan dengan upaya pelestariannya, pengembangan materi pengayaan pada KD tersebut adalah A. Menganalisis hubungan antar siklus hidup dengan upaya pelestarian. B. Membandingkan siklus makhluk hidup satu dengan yang lainnya. C. Menyebutkan upaya pelestarian beberapa jenis makhluk hidup. D. Menjelaskan siklus beberapa jenis makhluk hidup. Oke, kita cari juga clue-nya di sini adalah membandingkan untuk KD-nya, kemudian yang diminta adalah pengembangan, berarti indikator pengembangan materi pengayaan, berarti indikator pengayaan yang diminta. Nah, kita lihat dulu pilihannya masing-masing. Menganalisis itu adalah C4. Kemudian membandingkan itu adalah C2. Menyebutkan itu C1. Menjelaskan itu C2. Oke. Kita lihat sekarang. Oh ya, membandingkan ini belum ya. Ini membandingkan ini berada pada tahapan C2. Sehingga sekarang lihat. Pengayaan. Berarti indikator pengayaan itu harus berada di atas dari C2, yaitu C4. Berarti jawabannya adalah yang A, menganalisis hubungan antar siklus hidup dengan upaya pelestariannya. Nah, untuk yang C2 ini adalah indikator kuncinya. Ini kunci. C1 ini penunjangnya, indikator penunjang. C2 ini juga indikator kunci. Karena yang diminta pengayaan berarti jawabannya yang A. Oke, demikian pembahasan soal-soal pedagogi untuk keterampilan berpikir tingkat tinggi. Jangan lupa bagi yang baru bergabung untuk subscribe ke channel ini, karena nanti saya akan lanjut terus membahas soal-soal review pembelajaran dari SIM PKB sampai nanti pembahasan soal tryout-nya. Jika ada perbedaan jawaban, bisa di-sharingkan di kolom komentar. Jangan lupa di-share ke teman lainnya. Jangan lupa tunggu lagi video-video pembahasan berikutnya. Dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.